Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita berbicara tentang masalah perjuangan yang seperti di GSB ini adalah perjuangan yang harus benar-benar berangkat dari hati yang begitu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak para kiai-kiai kita itu mengatakan, "Ya mun tak ada repot, tak usah berjuang." Itu coba daunnya Ki As'ad Syamsul Arifin. "Ya mun tak gelem repot lenang-lenang bae tak usah berjuang." Karena perjuangan itu pasti merepotkan. Maka dari itu kalau kita lihat flashback ke belakang sih, macam bahasa kiai ini. Bagaimana perjuangan para guru-guru kita, lebih-lebih perjuangan para wali songo luar biasa. Kalau dulu tidak ada HP, tidak ada lampu semacam ini. Tidak tahu ini nanti kalau di YouTube ini apa wajah saya terlihat bersinar atau hitam semua warna. Lamba itu sombong, lamba. Tetapi bagaimana connect hatinya para ulama, konek hatinya para wali songo itu luar biasa. Mau di sini di Cirebon, entar di Jawa Timur, rapat cukup konek hati. Kalau GSB sudah semacam itu sudah luar biasa. Seperti saya ini kalau tidak diwanti-wanti oleh Al-Karim Ibnul Karim ini, bisa-bisa ada berkat HP warna. Kenapa? Karena mungkin hati kita tidak konek. Saya kira ini mudah-mudahan GSB ini adalah yang disebut arwah mujannadah. Dalam arti apa? Bahwa kita dikumpulkan bersama-sama ini memang sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang terpenting, saya tidak akan lama ini karena saya juga sudah agak lapar ini. Karena katanya beliau tadi memang luar biasa. Makanya saya ingat apa yang disampaikan oleh disampaikan oleh Imam Syafi'i itu bahwa al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat ada di jiwa yang sehat. Habis ini makan langsung insyaallah sehat. Para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang terpenting adalah bagaimana kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah memberikan nikmat kepada kita, sehat kita, tangan kita, kaki kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan, "Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi." Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Jadi mau abah dikasih syukur ke pangeran, kita syukur ke bagi. Maka dari itu hal paling kecil ya, hal paling minimal adalah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Seungguhnya tingkatan syukur ini kan bagaimana cara kita bersyukur itu banyak sekali caranya. Yang pertama dengan apa? Aktivitas lisan. Aktivitas apa? Aktivitas lisan. Lisan mengucapkan alhamdulillah. Lebih besar lagi artinya apa? Jangan menjuran colok gak dinto, lisan gak dinto. Kalau kita bersyukur kepada Allah, berarti lisan ini kita gunakan dengan hal baik. Si viral-viral kemarin ini gara-gara lisan yang luar biasa. Kadang orang menyadarkan diri kita gara-gara kita mungkin lepas dari lisan kita mengatakan hal-hal yang jelek, menyakiti kepada orang lain. Aja gelisan. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin itu yang konang itu ada yang disampaikan oleh Muhammad bin Wasi kepada Malik bin Dinar, itu ada kata-kata begitu. Hifdzul lisan asyaddu min hifdzid dinar wa dirham. Menjaga lisan itu lebih berat etimpeng aja ke dinar wa dirham, etimpeng berat aja ke besi. Menjaga besi gampang. Takut ke cowok malek sabak yang bang beres. Kan ki kan kerja betul ke guna. Ini ke umrah tapi pas.
Jadi berat sekali itu. Makanya kemudian aktivitas lisan ini adalah bersyukur dengan lisan adalah bagaimana mengucapkan hal-hal yang baik. Jangan sampai lisan kita mengucapkan kemudian menyakiti kepada orang lain. Contoh tahu jauh saja. Tahu jauh. Contoh kata apa? Kadang-kadang sebenarnya hal sepele tetapi kemudian menyakiti gara-gara apa? Lisan. Contohnya misalnya Andi bini lempo. Andi bini gembrot. Pas ngocak ke bini, "Lek, mak sejen lempo benek, mak sejen gembrot benek." Wah, itu bisa-bisa itu voltase darah tingginya itu langsung 160 atau 170. Gara-gara apa? Lisan. Punya istri kurus, tapi gara-gara suami itu salah mengucapkan, lisannya terlepas. Mak jen kurus ben, mak jen sebarang ben. Itu bisa membuat marah. Coba bilang sama istri dengan lisan yang baik, "Dek, sampean kok tambah berisi sekarang, Dek." Abai sampean makin Positif. padahal dia gemuk, padahal lempo, padahal gembrot. Apalagi bilang sama istrinya yang kurus, "Dek, kok tambah langsing sampean." Oh, gini pasti beri pada kerjaan gini. Artinya apa? Bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas lisan. Yang kedua adalah dengan aktivitas hati. Ini benar dengan terus sedikit holik ini belum tak bisa kian maknanya. Dengan apa? Dengan hati kita apa? Perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan ikhlas. Ya zal khuluqin azim sallim alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bainahu kama jabal tabaina min ya Allah. Amin ya Allah. Wa dengan amin ya Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.